subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo semua, kembali di Anauto Channel. Oke, kesempatan kali ini saya kedatangan kerjaan Kawasaki 250 Fi ya, Z250. Ini kendalanya mesinnya tuh berbet-berbet parah. Terutama kalau putaran bawah gitu, kemudian saat digas keluar asap hitam pekat dari knalpotnya. Bau dari asapnya tuh begitu menyengat. Ini terasa banget bahwa ini sangat boros dalam pembakarannya, itu campuran bahan bakar dan udaranya terlalu kaya atau boros gitu. Kemudian ini RPM-nya tidak bisa enak, nggak bisa langsam, kadang mati-mati, kadang gasnya seperti tertahan gitu. Kita coba ya. Di indikatornya normal sih, nggak ada kedipan-kedipan dari lampu malfunctionnya. Kita nyalakan dulu. Nah, gitu suaranya. Kelihatan nggak ya? Ini asapnya hitam banget. Nah, kelihatan ya hitam. Nah, jadi boros banget, gitu mau mati. So, untuk RPM-nya sendiri kadang mau stasioner seperti ini, mau kadang tertahan di 3.500 RPM gitu. Jadi nggak tentu, kadang didiemin gini bisa langsam, bisa stasioner seperti ini di angka berapa itu, di angka 1.500 kurang dikit standar ya, normal. Tapi ya terkadang gasnya ini besar sendiri. Tapi yang jelas kendala utama dari ini berbet parah itu sampai keluar asap hitam. Untuk diagnosa awal, perkiraan sih dari sensor TPS-nya yang sudah mulai ngaco ya untuk nilai resistansinya. Nah, biasanya kalau Kawasaki yang seperti ini 250 Fi, Z250, Ninja 250, yang paling sering terjadi kerusakan di sensor TPS-nya. Nah, ditambah ini untuk baut-baut dari sensor TPS-nya sudah mulai rusak-rusak. Jadi ada indikasi ini sudah sering dibongkar pasang, disetel-setel gitu. Ya, untuk lebih jelasnya aja kita cek aja untuk nilai resistensi dari TPS-nya. Kita akan scan dulu ya. Ini soket sudah tertancap. Kita posisikan kontak fan dulu. Nggak begitu jelas ya. Oke, kita akan fokus di sudut bukaan gas ini ya. Itu yang hubungannya dengan main TPS atau TPS utama atau TPS primer.
Ini terbaca 2,1 volt, posisi throttle tertutup penuh ya, jadi gasnya nggak diapa-apain. 2,1. Kemudian saya gas mentok coba ya. Gas mentok dia di 4,3 volt. Harusnya ketika gas saya lepas penuh kembali ke 2,1 tadi ya. Ini saya kembalikan, gas ketutup penuh, lepas. Nah, dia ketahan di 3 volt, berangsur-angsur turun. Jadi turunnya itu lambat, nggak segera turun. Lagi ya, gas pentok 4,3, gas turun, mentok. Nah, turunnya ini lambat. Bisa jadi TPS-nya itu kondisi aktualnya di sana waktu kita ukur nanti juga hambatannya juga ngaco. Jadi nggak bisa langsung turun, nggak bisa sesuai gitu. Baik, ini kita kali ini untuk lakukan pengecekan di TPS-nya atau sensor TPS ya. Ini kunci kontak kita cabut, jadi posisi off. Kemudian soket dari TPS yang bagian depan, karena di Kawasaki ini kan ada 2 TPS ya. TPS utama ini yang akan kita cek nanti, karena ini menentukan besar kecilnya debit bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor. Jadi kontrol dari bahan bakar di sini hubungannya sama throttle gas tuh ya. Kalau yang TPS ini hubungannya sama katup yang ada di sini. Mirip throttle juga, mirip throttle valve, cuma posisinya dia di belakang. Katupnya itu untuk ngatur udara yang masuk. Jadi ini untuk pengaturan udara. Jadi diaturnya oleh ECU juga, buka tutupnya, debit udaranya seberapa kan yang ngatur ini. Intinya untuk kondisi motor ini kita akan cek di TPS yang utama, yang untuk mengatur bahan bakarnya ya. Karena kan tadi berebut-berebut seperti itu, terlihat poros, knalpotnya keluar asap hitam kan, kita akan cek ini. Caranya kunci kotak off ini kita cabut, kemudian di sini ada 2 kabel yang kita hubungkan ke soket. Di sini kan ada 3 pin ya, kita ambil pin yang depan sama yang tengah. Kalau menurut di kabelnya sini berarti yang ini ujung yang kabel kuning sama yang tengah yang kabel hijau itu ya. Kemudian kita pakai ohm meter selektor, kita kasih di 20K atau 20 kilo ohm ya. 20 kilo ohm. Kita akan ukur untuk tahanannya atau hambatannya. Standarnya posisi throttle tertutup itu 4,7 kilo ohm ya. Ini 4,58 ya, sedikit mendekati sih. Standarnya itu 4,69, katakanlah dibulatkan 4,7. Ini perlu dicatat dulu. Untuk posisi gas tertutup segini. Kemudian ini akan saya gas. Ini posisi saya gas sampai mentok ya. Untuk standarnya itu di angka 1,69 kilo ohm atau ya dibulatkan 1,7 kilo ohm gitu. Saya gas sampai mentok. Ya, di sini 1,7 ya. Nah, kendalanya atau perkaranya, nah ini 1,69. Perkaranya kalau di Kawasaki ini, ketika throttle dilepas penuh, itu harusnya kan balik di angka tadi 4,7 tadi. Nah, perkaranya motor ini terkadang balik di angka 4, terkadang enggak. Coba ya, ini saya lepas. Nah, dia balik tapi tidak penuh, jadi masih ketahan di
angka 3, ini ya. Coba tak gaspol lagi, saya lepas. Nah, ini baru balik di angka 4. Jadi posisi baliknya itu dia acak atau tidak kembali ke posisi awal. Artinya full throttle tadi untuk angka hambatannya kan 4,7, katakanlah gitu ya, 4,7. Nah, ketika ini terbaca lebih kecil dari 4,7, maka kenyataannya ini kan koin throttle atau throttle valve udah ketutup. Harusnya kan semburan bahan bakar juga sudah diminimkan atau seminimal mungkin saat posisi stasioner atau idle. Tapi yang terbaca di sini kan hambatannya masih 3. Nah, ini ECU-nya itu ngebaca masih posisi gasnya mungkin masih di setengah atau sepertiga gitu. Jadi ini yang menyebabkan injektornya ini masih mengeluarkan BBM yang cenderung lebih banyak. Makanya kenapa kok ini berbet-bet jadi seperti itu. Harusnya ketika ini dari full gas dilepas, ya harusnya kembali ke 4,7. Nah, tapi ini prakteknya seperti itu. Jadi TPS-nya sudah rusak, dia nggak mau balik di 4,7. Nah, bahkan di posisi tertentu dia baliknya di angka 2,3. Jadi seolah-olah masih posisinya masih ngegas. Itu yang dibaca oleh ECU, sehingga ECU memerintahkan injektornya masih menyemprotkan BBM dalam debit yang lebih banyak daripada yang seharusnya gitu. Oke, untuk pengukuran TPS-nya seperti ini. Jadi ini bisa kita simpulkan bahwa TPS ini bermasalah, TPS ini rusak. Nanti akan kita coba cari untuk penggantinya dulu ya, karena ini cukup langka. Adapun nanti mahal juga. Jadi kita akan coba hunting dulu untuk TPS penggantinya, karena saya sendiri tidak punya. Sebelumnya ini juga udah pernah dibongkar-bongkar gitu ya, kelihatan dari bautnya ini. Mungkin udah pernah digeser-geser gitu, masih mundur gitu. Tetap nggak ketemu juga setelan yang pas, karena memang sejatinya dan sensornya ini yang sudah rusak. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau sudah ketemu TPS yang baru, TPS penggantinya kita pasang, nanti kita cek kembali motornya. 2000 years later. Baik, kembali lagi setelah sekian purnama ya. Akhirnya ketemu juga TPS penggantinya. Enggak sih, hampir satu minggu udah dapat TPS pengganti. Dalam penantian itu kita juga sempat pasang dekal ini, beli di online. Untuk TPS-nya dapat second ya, second aja mahal, hampir 1 juta kemarin. Tapi enggak apa-apa, yang penting normal. Untuk apa dicek sudah normal. Ini saya coba hubungkan ke scanner ya, buat mengetahui untuk voltase posisi normalnya. Kita kunci kontak dulu ya, kita nyalakan. Baik, ini posisi pembacaan untuk sensor TPS-nya. Posisi gas tertutup penuh 0,8 volt ya. Di kemarin berapa ya? Kemarin 2, sekian kayak ya, 2,1 apa ya? Ya ini 0,8. Jadi normal, sudah sesuai standarnya. Jadi inputan ke ECU segini.
otomatis untuk bahan bakar yang disemprotkan juga udah sesuai standar, nggak kebanyakan kayak kemarin. Ini posisi gas tertutup penuh, saya coba gas ya, gas full throttle, gas mentok, dia bacanya di 4,1 volt. Saya lepas kembali ke 0,8, saya gas sedikit, saya lepas kembali ke 0,8 lagi, saya gas mentok lagi, saya lepas pelan-pelan sampai mentok nutup, kembali ke 0,8. Ya pokoknya intinya ini sebagai pengecekan aja, pembuktian aja bahwa ini untuk TPS nya udah normal, udah nggak kayak kemarin kan. Gas mentok, nah saya lepas balik ke 0,8, normal ya. Oke, kita kembalikan dulu. Untuk asap kendaraan, asap yang dikeluarkan oleh knalpot juga sudah bagus ya, tidak hitam pekat seperti kemarin. Coba nyalakan dulu ya. Untuk respon mesin juga sudah bagus, langsung kembali langsam, enak. Suara mesinnya sudah enak, enggak bubuk kayak kemarin ya, karena takaran bahan bakarnya sudah sesuai. Asap dari knalpot pun sudah enggak ada. Oke, selesai kerjaan kita kali ini. Sekian juga video dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa komen. Jangan lupa subscribe, like. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.